pembelajaran itu pasti guru tuh melakukan persiapan gitu Pak. Betul. Apa sih persiapan yang Bapak lakukan sebelum Bapak memulai suatu proses pembelajaran itu Pak? Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Junedi, SPDI GR, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA N 19 Moto. Alhamdulillah saya sudah mengajar di SMA ini selama 7 tahun dan sebelumnya mengajar di SMP dan di SD. Jadi untuk pembelajaran, sebelum pembelajaran itu setiap guru itu mempersiapkan perangkat mengajarnya. Di antaranya ada RPP, rencana pembelajaran, ada yang disebut dengan modul, materi pembelajaran ada di sana, untuk evaluasinya juga harus sudah lengkap di sana. Persiapkan segala sesuatu itu terkait dengan materi yang akan diajarkan di kelas tersebut. Terus setiap siswa itu kan memiliki kebutuhan belajar yang berbeda gitu Pak. Bagaimana cara Bapak memahami karakteristik dan kebutuhan belajar setiap siswa yang Bapak ajari itu? Ya baik, jadi untuk memenuhi kebutuhan karakteristik siswa atau individu siswa itu sebelum belajar, tentu seorang guru harus memperhatikan dulu karakter-karakter yang ada di lokal tersebut. Lakukan pembelajaran itu bersifat diferensiasi, artinya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Bagi yang anaknya aktif bisa diberikan tugas yang lebih aktif, bagi yang anaknya pasif bisa dipancing melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik agar membangkitkan daya ingatnya atau kemampuan dia dalam belajar. Terus yang ketiga Pak, dalam membangun pendekatan itu Pak agar terjalin hubungan yang baik antara guru dan siswa dan sebaliknya Pak antara siswa dan guru, bagaimana cara Bapak membangun pendekatan ini itu Pak? Untuk membangun pendekatan agar terjalin hubungan yang baik antara guru dan siswa, hal pertama yang kita lakukan itu tentu mengenal siswa itu, latar belakangnya, kondisi keluarganya, sifat dan karakter mereka itu, supaya perlakuan terhadap mereka itu bisa disesuaikan dengan karakteristik mereka. Contoh, anak-anak dengan karakteristik keras, tentu kita tidak bisa memasuki mereka dengan keras juga, karena anak-anak yang keras dimasuki dengan karakter yang keras, mereka akan lebih menjadi siswa-siswa yang agak pembengkang. Jadi untuk anak-anak yang keras bisa kita melakukan pendekatan yang lunak, mengetahui bagaimana latar belakangnya dan juga bagaimana kondisi keluarganya di rumah. Mungkin itu saja. Lalu setiap guru itu kan memiliki cara yang berbeda gitu Pak untuk membuka suatu pembelajaran di dalam kelas Pak. Betul. Apa sih yang biasanya Bapak lakukan dalam membuka suatu pembelajaran itu Pak? Untuk membuka suatu pembelajaran, di awal kita lakukan berdoa dulu, lalu absensi, lalu kita pancing dengan realita yang ada di lingkungan masyarakat dan kita kaitkan dengan materi-materi yang akan diajarkan. Contoh, ketika materi kita tentang akhlak, maka kita pancing dulu dengan cerita yang beredar di masyarakat ketika pembelajaran itu atau di waktu pembelajaran yang akan disampaikan itu dengan kondisi real yang ada di masyarakat, supaya pembelajaran ini bisa menjadi bahan bagi mereka itu untuk penerapan ketika mereka berada di lingkungan masyarakat. Contoh, ketika tentang akhlak baik, kita lihat bagaimana kebaikan-kebaikan yang ada di masyarakat supaya mereka sinkron apa yang mereka lihat dengan materi yang akan diajarkan, dengan tujuan supaya mereka lebih cepat memahami materi yang akan kita ajar. Dan sebaliknya, jika ada sesuatu perilaku masyarakat itu yang kurang baik dengan materi akhlak tercela, kita bahas supaya lebih membuka wawasan mereka tentang materi yang akan kita ajarkan. Lalu yang terakhir nih Pak, pesan atau nasihat apa yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa agar lebih semangat lagi dalam belajar itu Pak, gitu Pak, dan sukses dalam menggapai impian dan cita-citanya gitu Pak? Pesan
untuk siswa-siswa itu bagaimana supaya mereka itu bisa sukses nanti. Yang pertama, saya selalu memesankan kepada seluruh siswa-siswa saya itu bahwasanya tanamkan yang pertama itu tujuan hidup. Bagaimana untuk menggapai tujuan tersebut, maka berproseslah dan jangan mudah menyerah dengan keadaan yang mereka hadapi. Artinya manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan sukses. Ingat, kesuksesan itu bukan lahir dari sesuatu yang mudah. Butuh proses yang panjang, butuh proses yang berliku. Mengutip bahwasanya orang yang tidak tahan pedihnya menuntut ilmu, maka mereka akan menahan pedihnya kebodohan.